Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Nurul Huda Kirana, Bapak Mudi Muslim, kita doakan beliau sehat walafiat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Bapak Ustadz Mustafa Kamal SPDI, juga kita doakan beliau sehat walafiat. Juga Ketua Forsima Bapak Yunovo SPDI, kita doakan beliau juga sehat walafiat. Guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Hashim Hamilul Quran, Bapak Ustadz Pujamil, Bapak Ustadz Nur Hashim, kemudian juga para jamaah, juga kakak saya Kak Imam Hanafi, dan juga kawan saya Saudara Arifudin, dan seluruh jamaah, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semua. Semoga Allah yang Maha Gagah, yang Maha Perkasa, senantiasa memberikan kita rizki berupa hati yang selalu istiqomah di jalannya sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berapa menit ini? 30 menit aja ya, cukup ya. Yang penting ilmunya diambil, ilmunya dibawa pulang, terutama nanti buat adik-adik nih ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya mengemban perintah Isra Mi'raj itu adalah, intinya adalah perintah salat 5 waktu. Yang tadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum perintah salat 5 waktu ada, Nabi Muhammad salatnya hanya 2 waktu. Yang pertama pagi, yang kedua sore. Udah itu aja. Sebelum perintah sholat 5 waktu. Dan Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sangat jauh. Dari Masjidil Haram adanya di kota Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina, jauh. Kalau jalan 1 bulan itu baru sampai, lebih bahkan. Karena dulu perjalanannya pakai unta atau jalan kaki. Makanya ayatnya dalam surah Al-Isra yang insya Allah kita udah hafal semua ya dia. Apa ayatnya deh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertama, Rasulullah SAW Allah perjalankan mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di malam hari. Makanya itu subhanalladzi asra, Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad enggak jalan sendiri, coba adik-adik. Nabi Muhammad ya diperjalankan oleh Allah, dikasih kendaraan, apa namanya deh? Hah? Buruk. Apa? Buruk. Adik-adik tahu nggak? Apa itu buruk? Ya? Apa itu buruk? Bentuknya gimana burung itu? Huwa dabbatun tawilun abyad. Tuh. Apa itu burung? Hewan yang dabbatun itu artinya hewan, tawilun yang panjang, abyad putih bersih jernih. Dulu ibu-ibu, bapak-bapak
tahun 90-an, tahun 80-an dulu ada poster di rumah-rumah gambar buruk. Ingat nggak Bapak Ibu dulu? Gambar buruk dipasang di tembok, ada gambar buruk, ada sayapnya, kepalanya perempuan. Ingat nggak dulu ada poster begitu dulu beredar? Iya, ingat. Ingat ya Maya, Bu ya? Nah, buruk begitu nggak? Enggak. Buruk itu nggak punya sayap. Buruk itu nggak punya sayap. Jalannya secepat kilat, seret, langsung sampai. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma berapa detik saja Rasulullah sampai. Syut, langsung sampai. Syut, langsung sampai. Naik namanya buruk. Apa namanya deh? Buruk. Kemudian apa? Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina kan jauh. Rasulullah SAW selain juga naik buruk ditemenin sama malaikat. Apa deh namanya malaikatnya? Malaikat? Malaikat? Oke, malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW bukan hanya diajak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril ke langit terbang. Tuh, ini ceritanya kayak Harry Potter nih, hayalan, tapi bukan hayalan, ini kisah nyata. Kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu terbang ke langit pertama. Sampai langit pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Dari tadi Masjidil Haram ke Masjidil, kemudian terbang sampai ke langit. Sampai langit pertama Nabi Muhammad SAW ketemu sama seorang manusia. Manusia yang ganteng rupawan. Siapa itu? Bukan. Disebut ini laki-laki ini yang tampan ini negur Nabi Muhammad. Marhaban bin Nabi saleh wa bin saleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Nabi Muhammad gak ngerti ini siapa yang negur saya. Kemudian Nabi Muhammad SAW nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa? Jibril ini siapa? Kemudian malaikat Jibril jawab, huwa Adam ya Rasulullah. Dia itu Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu disebut Abul Bashar. Apa itu Abul Bashar anak-anak? Artinya bapaknya manusia. Semuanya, mau orang negro, orang bule, orang Melayu, orang Tiongkok, semuanya keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Makanya kemudian Nabi Muhammad didoakan fada'ani bi khair, didoain yang baik-baik. Ustaz, ini ada kisahnya di mana? Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada juga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Sampai di langit pertama, langit ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada berapa? 7 lapis. Lapis apa nih? Lapis legit. Langit kedua, Nabi Muhammad diajak lagi terbang sama malaikat Jibril bersama buruknya, sampai di langit kedua. Kemudian Nabi Muhammad wa ana bi Isa wa Yahya alaihi wasallam. Di langit kedua saya ketemu sama Nabi Yahya sama Nabi Isa. Tuh. Di langit kedua ketemu sama Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketemu kan? Ketemu sama Nabi Yahya sama Nabi Isa. Kemudian fada'ani bi khair. Kemudian Nabi Muhammad didoakan lagi yang baik-baik. Terbang lagi Nabi Muhammad SAW ke langit ketiga. Summa arajabi ila samai thalitsah. Terbang lagi sampai ke langit ketiga. Nabi Muhammad SAW ketemu sama siapa Bapak Ibu? Wa ana bi Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad di langit ketiga ibu-ibu
ketemu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Apa komentar Nabi Muhammad ketika ketemu sama Nabi Yusuf? Innahu huwa syatrul husni. Tuh, bapak-bapak tahu apa artinya itu? Innahu huwa syatrul husni. Apa komentar Nabi Muhammad ketika ketemu Nabi Yusuf? Innahu huwa syatrul husni. Sesungguhnya Nabi Yusuf setengah daripada kegantengan dunia, setengah daripada ketampanan dunia milik Nabi Yusuf. Tuh, saking gantengnya, saking kerennya Nabi Yusuf. Ya kalau bapak-bapak di Kirana mau kalah lah sama Nabi Yusuf lah, gak ada apa-apanya. Loh, kira-kira suami-suami ibu kalau sama Nabi Yusuf gantengan mana? Gantengan mana? Nabi, coba bu, setengah daripada ketampanan dunia milik Nabi Yusuf. Jadi laki-laki di dunia bu, itu gantengnya dibagi-bagi buat kita semua nih bapak-bapak nih. Setengah kalau ada dunia tuh bulat, setengahnya buat Nabi Yusuf, setengahnya dibagi-bagi buat di dunia. Termasuk buat bapak-bapak di sini nih. Makanya perempuan kalau ngelihat Nabi Yusuf, masya Allah bu, sampai tangannya teriris ngelihat ketampanan Nabi Yusuf. Tuh, gak kuat bu, lihat Nabi Yusuf bu. Ya, apalagi anak-anak ABG yang sekarang senangnya Korea, nggak ada apa-apanya deh. Siapa tuh Lee Min Ho, nggak ada apa-apanya Lee Min Ho mah. Banyakan oplasnya Korea mah. Gantengnya juga bapak-bapak Kirana asli Indonesia. Tuh, asli Indonesia, nggak usah oplas-oplasan. Hidung dioperasi supaya mancung, kulit disuntik biar putih. Mau ngapain? Emang cantik, emang ganteng harus putih apa? Enggak. Yang asli-asli aja yang disyukuri itu yang ganteng, yang cantik bu. Ibu ya. Sampai langit ke 3 baru ke Tsumma araja bi ila sama'ir rabi'ah. Terbang lagi sampai di langit keempat. Nabi Muhammad SAW wa ana bi Idris alaihissalam. Saya ketemu sama Nabi Idris. Nabi Idris Nabi keberapa deh? Nabi keberapa? Nabi keberapa? Nabi Rasul kedua, Nabi Idris alaihissalam. Ya, sampai di langit kedua Nabi Muhammad langit keempat ketemu sama Nabi Idris. Didoakan yang baik-baik. Didoakan yang baik-baik sama Nabi Idris. Pergi lagi Nabi Muhammad sama malaikat Jibril. Terbang lagi. Ma'arajabi ila sama'il khamisah. Saya bermi'raj lagi sampai ke langit kelima. Ketemu siapa nih? Nabi Muhammad. Kira-kira ketemu Nabi siapa pak? Wah. Kata Nabi Muhammad, wa ana biharun alaihi salam. Saya di langit kelima dalam riwayat Imam Muslim. Saya ketemu sama Nabi Harun. Kelima. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Berangkat lagi, terbang lagi ke langit ke-6. Sampai di langit ke-6 wa Nabi Musa alaihi salam. Saya ketemu sama Nabi Musa di langit ke-6. Siapa tahu Nabi Musa? Nabi Musa tahu? Nabi yang gagah. Itu kalau sekali pukul orang bisa mati tuh sama Nabi Musa, saking gagahnya, kuatnya. Semara jadi berangkat lagi, langit terakhir. Saya kata Nabi Muhammad wa ana bi Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-7 Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Ibrahim. Ustaz, Nabi Ibrahim itu sebutannya apa, panggilannya? Julukannya adalah Abul Anbiya. Bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Ustaz, kenapa sih kalau pas kita syahid ya kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kenapa Ustaz gak yang disebut nabi-nabi lain? Kenapa gak disebut Nabi Musa? Kenapa gak disebut Nabi Sulaiman? Kenapa gak disebut Nabi Daud? Enggak. Yang disebut adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya,
bapaknya para nabi dan rasul. Ibu, jumlah nabi ada berapa? 5. Nabi 124.000 nabi, 315 rasul. Rata-rata lahirnya dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Tuh, makanya disebut para nabi, bapaknya para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim. Nabi banyak Bapak Ibu deh. Coba nabi yang tidak termaktub dalam 25 nabi dan rasul. Coba, ada nggak yang tahu nabi yang bukan nabi yang 25? Ayo coba. Ya, Nabi Khidir. Bagus. Kelas berapa deh? Kelas 4. Namanya siapa? Insya Allah jadi anak soleh, pintar, banyak umur, berkah, sukses. Ada lagi bu nabi siapa? Ya, Nabi ada namanya Nabi bukan Samsul, Syamun, bukan Samsul. Nabi namanya Nabi Syamun. Bu, kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen nyebutnya bukan Nabi Syamun bu, Nabi Samson. Samson itu bu adalah nabinya Bani Israel bu. Kalau kita nyebutnya Nabi Sam'un. Ada lagi nama Nabi Daniel. Pernah dengar bu, Pak? Nabi Daniel itu nama nabi itu yang bukan 25 nabi dan rasul. Nabi Daniel namanya. Orang-orang Arab nyebutnya bukan Daniel tapi Daniel. Daniel, Dal, Nun, Ya, Alif, Lam, Daniel. Orang Indonesia nyebutnya ejaannya Daniel. Bahasa Arabnya Daniel. Bahasa Arabnya Syamun. Bahasa Indonesianya Samson. Bukan Samson Betawi bukan. Itu menjadi Bunyamin itu. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad berangkat lagi. Ya, Nabi Muhammad di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad mendapat perintah salat berapa? 50 salatan berapa? 50 waktu salat. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, 50 waktu sholat, 50 waktu sholat, kita setiap 20 menit sekali sholat. Ya kita nggak kerja udah 20 menit sholat, 20 menit sholat, 20 menit sholat. Iya kan? 20 menit sholat, akhirnya kita nggak kerja. Kemudian Nabi Muhammad turun, ketemu Nabi Ibrahim, turun lagi ketemu sama Nabi Musa. Sampai ketemu sama Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, ya Nabi Muhammad, ma faradallahu ala ummatika, apa yang Allah fardukan untuk umatmu wahai Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, 50 salatan ya Nabi Musa, 50 waktu salat. Apa kata Nabi Musa? Wah, enggak kuat wahai Nabi Muhammad, umatmu 50 waktu salat enggak kuat. Jangan minta keringanan ke Allah. Sarannya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat lagi ke Allah, minta keringanan yang tadinya 50 sama Allah dikurangin jadi 45. Sampai lagi ketemu Nabi Musa. Ma faradallahu ala ummatika, apa yang Allah fardukan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad sekarang? Sekarang jadi 45 wahai Nabi Musa. Wah, kata Nabi Musa, raji' rabbaka fa inna ummataka la tutiku dzalika. Kau balik lagi ke Allah, minta, umatmu gak akan sanggup melaksanakan 45 waktu. Minta lagi keringanan ke Allah. Balik lagi Nabi Muhammad. Ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Karena memang saya juga ngajar kitab hadis Sahih Bukhari. Datang Allah minta keringanan dikurangin jadi 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Ya Nabi Musa, berapa sekarang? Ya
Nabi Muhammad mau fardhan ala ummatika. Sekarang jadi 40 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wah, irji ila rabbika fa inna ummataka la tudiku dzalika. Balik lagi ke Allah Nabi Muhammad. Umatmu tidak akan sanggup 40 waktu. Minta lagi keringanan. Balik lagi. Nabi Muhammad setiap kali ketemu Allah dikurangin 5, 50, 45, 40, 35, 30, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai kemudian akhirnya 5 waktu. Ditanya lagi sama Nabi Musa tuh. Ya Nabi Muhammad, sekarang berapa? Sekarang 5 waktu. Nabi Musa, wah, enggak. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Engkau balik minta ke Allah, umatmu enggak akan sanggup melaksanakan salat 5 waktu. Sampai dilaguin itu sama Nasidariyah dulu. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, 5 waktu kagak sholat. Tuh, sampai dulu Bu ada Bu ya lagunya Nasidariyah gitu Bu ya. Dulu banget itu sampai ada lagunya Dunia Dalam Berita, Berita Dalam Dunia tuh ngetop banget dulu. Ada tuh di filmnya Susana Bu yang ada bokirnya, nah itu ada lagunya tuh Nasidariyah. Ingat ya, 5 waktu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad bilang kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, kenapa Nabi Musa minta keringanan lagi? Nabi Musa tahu umat Nabi Muhammad 5 waktu masih ada yang bolong-bolong. Tuh, kadang-kadang dia sholat maghrib, johornya kagak. Kadang-kadang dia isya sholat, subuhnya seken, masih bolong-bolong. Makanya dulu orang tua saya karena di kampung Islam, I-nya isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi Islam. Orang Sunda kan nyebutnya lohor, juga kan lohor. Udah lohor, isya, subuh, lohor, asar, maghrib, Islam disingkatnya. Jadi orang yang belum melaksanakan 5 waktu bukan Islam namanya, masih bolong-bolong, ada yang lam doang, lohor, asar sama maghrib doang. Tuh. Apa kata Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad kok nggak balik lagi? Kenapa Nabi Muhammad kok nggak balik lagi ke Allah? Apa kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa? Inni astahyaitu minhu. Ya Nabi Musa, saya malu. Dari tadi saya bolak-balik minta keringanan. Kayaknya saya nggak ikhlas kalau dikasih segini. Akhirnya 5 waktu lah ditetapkan karena Nabi Muhammad memang ditakdirkan oleh Allah untuk 5 waktu. Akhirnya turunlah Nabi Muhammad. Ya sebelum turun diajarin tata cara sholat 5 waktu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Bu, kalau dalam kronik orang-orang Nasrani namanya malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Makanya dulu ada pemain bola Gabriela Batistuta. Ada pemain tenis bapak-bapak kalau ingat dulu tahun 90-an namanya Gabriela Sabatini. Kalau ingat dulu barengannya Michael Chang dulu tuh. Ya kita memori yang dulu-dulu kita angkat biar ingat bapak-bapak dulu sama ibu-ibu. Bu, kalau tadinya 50 waktu mau nggak? Bapak-bapak 50 waktu mau nggak? Sama saya juga nggak mau, nggak kuat Pak. Gitu. Nah intinya Isra Mi'raj salatnya 5 waktu. Subuh ya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu 5 waktu dijaga Bu. Ya, itu 5 waktu adalah sholat Nabi Muhammad SAW sesudah Isra Mi'raj. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba adik-adik apalagi nih ya yang pada ngaji di TPA, Ustaz mau tanya, seberapa jauh bapak ibu kenal sama Nabi Muhammad? Adik-adik jawab ya, terutama adik-adik dulu. Boleh jawab ya. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Pintar, bagus. Oh perempuan nggak jawab? Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad ya.
Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Ustaz nanya nih, nama aslinya ibu Nabi Muhammad kan Aminah. Itu depannya ada Sitinya dari mana? Yang nambahin siapa? Kok ada Sitinya depannya? Ibu enggak? Siti Aminah. Kok ada Sitinya? Siti Aisyah. Kok ditambahin Sitinya? Siti Maryam. Kok ditambahin Sitinya? Padahal di Al-Quran adanya surah Maryam doang, nggak ada surah Siti Maryam. Coba cari, ayo buat PR ibu-ibu ya. Ayo, adik-adik. Ustadz, Siti itu asalnya dari mana depannya? Siapa yang nambahin? PR deh. Nah, 1 PR. 2 3 ya. Tadi ayah sama ibu. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Hah? Mulutnya dibuka dong anak perempuan. Abdul Muttalib. Oke. Hebat-hebat nih bapak-bapak anak TBI ya. Nih. Satu lagi. Buat PR ya, tadi PR-nya 1, cari nama Siti itu dapetnya dari mana? Ya. Ingat ya. Nyari biar pulang ntar jadi mikir anak-anak kita. Ini kayaknya mbak dari mana? Ayo. Ibu-ibu juga mikir tuh, iya ya selama ini belajar sejarah nggak ada Sitinya perasaan. Kakeknya tadi siapa? Abdul Muttalib. Coba jawab deh. Siapa? Ini juga nih kita nih. Saya yakin nggak enggak selama ini. Kita belajar dari kecil tentang Nabi Muhammad. Ini juga kita nggak enggak. Coba siapa nama nenek Nabi Muhammad? Ayo. Saya, Bapak. Ya. Yang pertama. Nama nenek Nabi Muhammad. Ayo. Saya mau tanya, ibu-ibu, kita punya nenek nggak? Nabi Muhammad punya nenek nggak? Siapa nama neneknya? Nenek. Ada yang jawab kan kakeknya Abu Muttalib, berarti neneknya Ibu Muttalib. Gitu. Ini yakin ya bapak-bapak yang ketawa juga baru ngeh ini. Siapa ya tadi ya? Kok baru ngeh ngaji puluhan tahun nenek Nabi Muhammad tuh saya nggak tahu. Bapak gila. Nenek Nabi Muhammad namanya Fatimah. Fatimah itu kemudian dijadiin nama anaknya Nabi Muhammad. Karena orang Arab itu punya budaya begitu, nama Mbak Uyutnya dijadiin nama buat cicitnya. Tuh, mungkin diantara kita keluarga gitu, engkong siapa tuh namanya tuh? Simbah siapa? Nama cicitnya ada nama mbaknya. Mungkin begitu. Namanya Fatimah. Fatimah nikah sama Nabi Muhammad. Fatimah nikah sama Abdul Muttalib, punya anak namanya Aminah. Siti Ustaz, ada Sitinya. Siti Aminah, ya Siti Aminah boleh. Ibunya Nabi Muhammad. Tadi apa? Abdul Muttalib nikah sama Fatimah, punya anak namanya Abdullah. Punya anak namanya Abdullah ya, bapaknya Nabi. Sekarang kakeknya Nabi dari ibu. Ayo. Kakeknya Nabi dari ibu. Tadi kan dari ayah kan Abdul Muttalib, sekarang kakek dari ibu. Ayo. Pokoknya saya mau ceramah biar ngajak ilmu mikir. Ayo. Nggak tahu? Pas? Jawab pas. Iya pas. Kakek Nabi Muhammad dari ibunya namanya Wahab. Ustaz, kalau gitu berarti Nabi Muhammad punya nenek dari ibu dong? Punya. Siapa Ustaz? Nggak ada lagi, tadi aja dari bapak nggak tahu. Apa yang dari ibu? Siapa? Nama nenek dari ibu Nabi Muhammad itu namanya adalah Barroh. Ingatin ya deh, ini anak-anak masih lancar ingatannya nih. Wahab nikah sama Barroh, punya anak Aminah. Ya.
Abdul Muthalib nikah sama Fatimah punya anak Abdullah. Abdullah nikah sama Aminah punya anak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai setengah 11 enggak apa-apa ya, Pak? Setengah 11 ya? Oke. Ustadz harap buat adik-adik nih pelajarannya ditangkap di otak, kemudian di rumah nanti sampein ke orang tua ya. Siap? Siap? Dek, halo? Yang ganteng-ganteng siap? Cantik-cantik siap? Oke, ya. Orang Indonesia memeluk agama Islam perjalanannya panjang Bapak Ibu. Pak, jangan dikirain orang Cibitung di Islam begini kemudian gak ada prosesnya. Lama, lebih dari 1000 tahun sampai ke tanah Jawa. Coba lihat, kita cerita sejarah nih, sejarah Nusantara, sejarah Bekasi juga. Adik-adik yang belum nalar, belum nyangkut, nggak apa-apa. Yang penting pernah dengar, dengar. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW di Indonesia yang dulunya Nusantara ada kerajaan apa? Pertama Hindu di Kalimantan namanya Kutai Kertanegara. Kemudian di tanah Jawa ada kerajaan tua, apa namanya? Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sejaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya peninggalan kerajaan Tarumanegara Bapak Ibu banyak. Meskipun tak sebanyak di Jawa Tengah, di Jawa Barat, tuh di mana? Karawang. Di Karawang itu ada candi namanya Candi Jiwa. Candi Jiwa di Karawang. Ada lagi namanya Candi Blandongan. Itu peninggalan kerajaan Tarumanegara. Bapak-bapak tahu tahun berapa didiriin itu Candi Blandongan, Candi Jiwa? Abad kedua Masehi. Candi Borobudur, ibu-ibu pernah ke Candi Borobudur ya? Bapak-bapak pernah ya? Candi populer lah Candi Borobudur. Berdiri abad ke-8. Jadi Candi Borobudur lebih tua candi yang di Karawang 700 tahun. Tuh peninggalan kerajaan Tarumanegara lebih tua ketimbang kerajaan Mataram Hindu yang mendirikan kerajaan Candi Borobudur. Candi Borobudur maksudnya tua. Habis Tarumanegara nih, kita cerita Islam kita sampai sekarang nih, dengerin langka nih, langka. Coba lihat Tarumanegara. Ada lagi kemudian di Jawa Tengah berdiri namanya Kerajaan Kalingga. Ratunya namanya Ratu Sima. Ratu Sima itu lahir tahun 611 Masehi, sezaman dengan Nabi Muhammad juga sama. Di mana pusat kerajaan Kalingga? Di mana? Coba di mana, Bu? Tempat daerah Kartini di mana? Di mana? Jepara. Habis kerajaan Kalingga baru muncul kerajaan Mataram Hindu. Mataram Hindu ini ya kemudian mendirikan Candi Borobudur, Wangsa Sailendra mendirikan Candi Borobudur, Wangsa Sanjaya mendirikan Candi Prambanan abad ke-8. Jadi Candi Borobudur itu sudah 1200 tahun. Habis Candi Borobudur, Candi Prambanan, muncullah kerajaan Kahuripan. Kalau kerajaan Kahuripan, rajanya yang terkenal namanya Airlangga. Raja Airlangga wafat, kemudian baru berdiri kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini kerajaan hebat, Bu. Ibu-ibu tahu dulu nih cerita sejarah Jawa, Bu. Dulu, Bu, kalau kita lihat sepertiga dunia dikuasain sama kekaisaran Mongol. Nama kaisarnya namanya Genghis Khan. Itu sepertiga dunia dikuasai oleh Mongol. Dikuasai oleh Mongol. Tapi kemudian kerajaan ini hancurnya sama siapa? Sama kerajaan Jawa, yaitu kerajaan Singosari. Kenapa? Waktu itu kerajaan Mongol ngirim surat kepada Raja Singosari namanya Raja Kertanegara. Dikirimin surat bahwasannya
kerajaan Singosari harus tunduk di bawah kerajaan Mongol sama Raja Kertanegara. Apa-apaan nih, utusannya malah dipotong pakai keris tuh kupingnya, Bu. Kerajaan Mongol, nama panglimanya namanya Mengsik. Bilang sama rajamu, Raja Mongol, ya, kubilaikan Raja Singosari dan kerajaan Singosari akan tunduk di tangan kerajaan Mongol. Akhirnya kerajaan Mongol nih utusannya pulang ke Mongol. Akhirnya kubilaikan marah, kita serang tanah Jawa. Di mana-mana yang namanya diserang sama kerajaan Mongol nggak ada yang menang, pasti kalah. Tapi ternyata ketika diserang, disingkat cerita ya, belum cerita Islam ini, ketika diserang sama Mongol, ternyata Jawa bisa menang lawan Mongol. 30.000 pasukan Mongol dihantam sama pasukan Raden Wijaya, yaitu yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, lihat nih, sampai kerajaan Raja Majapahit, raja pertamanya Raden Wijaya, raja keduanya namanya Jayanegara, raja ketiganya namanya Tribuana Tunggadewi, raja keempatnya namanya Hayam Wuruk, raja kelimanya namanya Wikramawardhana, raja keenamnya Girindawardhana, raja ketujuhnya Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3, Brawijaya 5. Ya, Brawijaya 5 kan? Brawijaya 5 punya istri orang Tiongkok. Brawijaya punya istri orang Tiongkok, punya anak namanya Pangeran Jinbun. Pangeran Jinbun inilah yang kemudian menjadi raja pertama Kesultanan Demak. Tuh, ada hubungannya kan? Sampai ke Cibitung di Islam, panjang sejarahnya. Jadi raja atau Sultan Demak pertama, yaitu anaknya Brawijaya 5. Wow. Ini yang namanya Kesultanan Demak, yang diriin namanya Wali Songo. Wali-wali itu ya ulama. Ibu tahu 9 Wali Songo, bapak-bapak, 9 Wali Songo, 7-nya keturunan Nabi Muhammad. 7-nya keturunan Nabi Muhammad. Mereka disebut dengan para habaib, para habib. Habib itu apa, Ustaz? Tuh baca surah Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlul baitnya Nabi, keturunannya Nabi, ahlul baitnya. Tuh, nih coba kita cerita sampai Wali Songo ya, sampai penyebaran Islam. 1, Nabi Muhammad anaknya ada berapa? 7. Anaknya ada berapa Nabi Muhammad? Dek? 7. 7, yang pertama. Ayo nggak hafal masa? Nabi Muhammad anaknya ada 7. Siapa aja coba? Ya, Ibrahim, Qasim, ada Zainab, ada Abdullah, ada Qasim, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Satu lagi Bu, yang 7 itu anak Nabi Muhammad SAW, bukan dari istri yang Khadijah, bukan. Istrinya namanya Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad punya istri namanya Nabi Muhammad punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah, punya anak namanya Ibrahim. Jadi Rasulullah anaknya semuanya 7, tapi wafat ketika kecil semua Bu. Yang melahirkan keturunan cuma dari Fatimah saja. Ustaz, berarti para habaib itu garisnya dari Fatimah? Betul. Kok nggak putus dari perempuan? Nggak putus. Kenapa? Sabda Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Muslim, kullu sababin wa nasabin munqati'un illa sababi wa nasabi. Setiap nasab, setiap keturunan itu bisa putus kecuali keturunan dari saya. Jadi Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad keturunannya dari perempuan. Karena satu ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. 2, hadis Nabi, kullu sababin wa nasabin munqati'un illa sababi wa nasabi. Setiap nasab keturunan bisa putus kecuali dari aku. Kalau orang laki-laki punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, nasabnya putus. Nabi Muhammad enggak. Khusus dari Nabi Muhammad itu dari perempuan, Fatimah.
Fatimah Bu punya anak 3, Hasan, Husain sama Muhsin. Muhsin wafat ketika bayi, yang nikah sampai dewasa Hasan sama Husain. Husain punya anak, ini cerita nih sampai penyebaran Islam ke tanah Jawa. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Muraidi. Ali Al-Muraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Muhajir ilallah. Siapa di sini bapak-bapak yang suka baca Ratibul Haddad? Al-Fatihah ila Muhajir ilallah, itu keturunan ke-8 Nabi, makanya disebut di situ. Beliau punya anak Ahmad bin Isa, punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Alawi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alawi. Alawi punya anak namanya Ali Khali Qasam. Ali Khali Qasam punya anak namanya Muhammad Sahib Mirba, keturunan ke-14 Nabi Muhammad. Muhammad Sahib Mirba punya anak namanya Alawi. Alawi punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Nah ini beliau nih, dari sini nih lihat. Sayyid Abdul Malik ini beliau orang Yaman. Kemudian beliau pindah ke India, nikah sama perempuan India. Kemudian beliau punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini keturunan Arab India, karena bapaknya tadi Habaib, ibunya putri India. Abdullah punya anak namanya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin punya anak namanya Syekh Jamaluddin Al-Akbar. Beliau inilah bapak moyangnya Wali Songo. Syekh Jamaluddin Al-Akbar ini, ya, beliau punya anak namanya siapa? Namanya Syekh Jamaluddin Syekh Ibrahim Samarkan. Syekh Ibrahim Samarkan punya anak siapa namanya? Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau bergelar Sunan Gresik, yang makamnya ada di Kabupaten Gresik. Tuh 9 Wali Songo lahirnya dari situ. Syekh Maulana Malik Ibrahim punya cicit, siapa namanya? Raden Ja'far Shadiq, atau bergelar namanya Kanjeng Sunan Kudus, yang makamnya ada di Kudus. Itu ada Masjid Menara Kudus tuh di belakangnya makam Sunan Kudus. Itu beliau ahli dalam bidang hadis. Saya senang sama Syekh Ja'far Shadiq karena beliau ada ahli dalam bidang hadis. Tuh ada lagi cerita kisah nih di tanah Jawa. Di tanah Jawa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Prabu Siliwangi namanya. Prabu Siliwangi ini fansnya orang Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur fansnya banyak, tapi orang Jawa Barat dulu fansnya satu. Siapa? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi waktu itu pernah berlawak ke Karawang. Karawang ada seorang ulama namanya Syekh Kuro. Syekh Kuro juga seorang habaib, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mendirikan pesantren di Karawang. Makanya di Karawang ada jalan Guro 1, jalan Guro 2. Guro itu adalah ucapan dalam bahasa Arab yang sebutnya aslinya Kuro, bukan Kuro. Nama aslinya Syekh Hasanuddin. Prabu Siliwangi datang ke rumahnya Syekh Hasanuddin, Syekh Kuro. Wali Songo belum ada nih, datang, tertarik sama muridnya Syekh Hasanuddin tadi. Prabu Siliwangi tertarik sama muridnya Syekh Kuro, namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang kata Syekh Kuro, "Tak dulu Prabu Siliwangi, kalau kamu mau nikah sama murid saya, kamu harus masuk Islam dulu." Sebetulnya mikir itu Prabu Siliwangi, lama berpikirnya. Akhirnya kemudian Prabu Siliwangi masuk Islam. Syarat ingin menikah dengan Nyai Subang Larang. Nikahlah, punya anak 3. 1 Pangeran Walang Sungsang, 2 Nyai Rara Santang, 3 Kian Santang. Nyai Rara Santang pergi haji sama Kian Santang ke Mekah, ketemu sama Syarif Abdullah, keturunan dari Syekh Jamaluddin Al-Akbar tadi, yang keturunan Rasulullah, iya kan? Nikahlah di Arab sama Syekh Abdullah. Abdullah tadi nikah sama Rara Santang, kemudian Rara Santang dibawa ke Mesir.
punya anak di Mesir, dikasih nama Syarif Hidayatullah. Selama 20 tahun di Mesir, Syarif Hidayatullah dibawa ke tanah Jawa. Dibawa ke tanah Jawa sama Syarif Abdul sama istrinya tadi Rara Santang. Ditanya sama Prabu Siliwangi, ini siapa? Ini cucu Eyang. Siapa namanya? Syarif Hidayatullah. Lahirnya memang di Mesir. Syarif Hidayatullah itu lahirnya di Mesir. Akhirnya kemudian kata Prabu Siliwangi, kamu yang kasih daerah kekuasaan untuk penyebaran Islam, dikasih daerah pesisir, yaitu Cirebon. Salah satu tempat yang sering Syarif Hidayatullah istirahat itu namanya Lemah Wungkuk. Ada di Cirebon namanya Lemah Wungkuk. Kalau nggak salah itu kota apa kabupaten Cirebon ini. Lemah Wungkuk. Lama beliau di situ sampai kemudian wafat di situ, dan kemudian Syarif Hidayatullah diberi julukan Sunan Gunung Jati Cirebon. Itu. Jadi Islam masuk ke tanah Jawa ini berat, Bapak Ibu. Jangan dikirain kita begini ini. Main langsung Islam aja, perjalanannya panjang. Orang Pulau Jawa beda sama orang Arab. Orang Pulau Jawa tersinggung dikit nggak mau dia, maunya lembut. Makanya pernah nggak kita berpikir ulama-ulama ini nyebarin Islam ke tanah Jawa, saking lembutnya akhlak mereka sampai orang-orang Jawa ini masuk Islam. Coba itu. Ini kan akhlak Nabi. Kalau kita mau tahu sejarah lengkap Wali Songo, bukan di Indonesia malah, justru catatan kronik Cina kuno. 1, 2, catatan Asia Tenggara khususnya Campak. Campak itu di mana wilayah sekarang? Myanmar sama Laos. Di situ tempat lahirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lengkap dan lebih murni ketimbang sejarah di Indonesia. Wali Songo dimasuk-masukin klinik, ya kan? Bisa terbang. Terus senang kali juga jagain tongkat 3 tahun nungguin tongkat Sunan Bonang. Banyak penulis-penulis ini yang kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia ini bingung mana yang harus dipegang. Akhirnya bingung, padahal aslinya banyaknya di luar negeri sejarah Indonesia tuh. Kita ini Islam kalau nggak ada ulama, nggak ada para habaib, susah. Tuh habaib itu siapa Ustaz? Tuh yang Habib-Habib tuh Pak Quraisy Shihab, marganya Shihab tuh Habib tuh sama. Kalau yang Wali Songo marganya Azmat Khan. Wali Songo marganya Azmat Khan. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya marganya bin Yahya. Profesor Dr. Quraisy Shihab marganya Shihab. Habib Rizik Shihab marganya Shihab juga. Kemudian siapa lagi tuh? Ustaz, ada lagi rocker Indonesia Ahmad Albar. Habib bukan? Ya. Ahmad Albar itu habaib, marganya Albar. Ustaz kok dia jadi rocker? Lah memang jiwa seninya yang muncul. Tidak semua habaib itu di bidang agama. Contoh Najwa Shihab bidang agama bukan? Anaknya Pak Quraisy Shihab bidangnya reporter, penyiar. Siapa lagi kemudian? Penyanyi dangdut Muhsin Alatas. Itu marganya siapa? Al-Attas. Habib keturunan Nabi Muhammad, tapi marga apa namanya, mereka punya ciri khas berbeda. Artinya punya, dulu ada menteri luar negeri zaman Pak Harto namanya Ali Alatas. Itu maksudnya bukan Alatas, Al-Attas. Itu marga. Biarin ini mah, saya menceramah nggak bisa lucu, udah ilmu aja, pulang biar dapat bekal. Adik-adik itu tadi kakek neneknya Nabi itu angkat, udah adik-adik itu susah. Itu disimpan, diingat di otak tadi ya, bapak-bapak ibu-ibu tentang sejarah penyebaran Islam Nusantara, biar kita bersyukur jadi orang Islam. Nggak sembarangan kita jadi orang Islam, lama perjalanannya, ulama-ulama nyebarin kemana-mana susah. Tuh. Yang tadinya udah Hindu Buddha, mereka mendadak pindah ke Islam. Bagaimana caranya? Kok bisa? Tanpa paksaan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Akhlaknya luar biasa. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga para keturunannya. Pesan Nabi tuh, Bu, Bapak, kalau kita benci kepada para habaib nggak masuk surga. Coba nanti Bapak cek di dalam kitab namanya kitab Sahih Ibnu Hibban. Kitab hadis namanya Sahih Ibnu Hibban. Apa kata Nabi Muhammad? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yubghiduna ahlal bait rajulun illa adkhalahu Allahun nar.
tidaklah seorang benci kepada keturunanku, melainkan dia nanti malah masuk neraka kalau benci sama keturunanku. Makanya andai kata ada seorang Habib melakukan satu perbuatan yang kira-kira nggak pas di hati kita, nggak usah dikatain, nggak usah. Keluarga Nabi udah bukan urusan kita. Contoh, ada yang ngomongin tuh, ada seorang ustadz itu kok Mbak Najwa Shihab gak pakai jilbab, kan anaknya kiai, kan anaknya Habib, kok Najwa Shihab gak pakai jilbab? Bapak, saya bilang itu bukan urusan kita, itu urusan keluarga Nabi. Kenapa? Nabi marah kalau anak cucunya diutak-atik. Contoh kita nih, kita punya anak dijewer sama orang, kita aja nggak pernah jewer, kita rasanya nggak enak kalau anak kita dijewer sama orang. Nabi juga sama, sampai Nabi Muhammad, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, andai kata lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Andai kata anakku Fatimah mencuri, biar saya yang langsung potong tangannya, kata Nabi. Andai kata anak saya mencuri, hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Andai kata anak saya mencuri Fatimah, laqata'tu yadaha, langsung saya akan potong tangan Fatimah. Jangan ente, ini urusan keluarga saya. Kalau anak-anak cucu Nabi salah, bukan urusan kita. Ntar di akhirat dipanggil deh tuh Najwa Shihab, Najwa sini sama Fatimah, kenapa dulu kamu nggak pakai jilbab? Urusan keluarga Nabi, urusan kita mencintai ahlul baitnya Nabi. Urusan kita adalah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Udah itu cukup. Jangan sampai kemudian ke bawah medsos. Habib ini dihina, Habib ini dicela, hati-hati. Ma yubghiduna ahlal baiti rajulun illa adkhalahu Allahu an-nar. Tidaklah seseorang membenci ahlul baitnya Nabi, melainkan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita punya yang namanya utang budi kepada alim ulama, kepada para habaib, sehingga kita ini jadi Islam, jadi memeluk agama Islam. Lembutlah hati kita seperti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya mau cerita banyak tentang sejarah Bekasi, tentang apa, mulai dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, sampai adanya Tugu, lain sebagainya. Karena memang ya nantilah kapan-kapan lah, pokoknya insya Allah. Kesimpulannya adik-adik buat dibawa pulang ya. Ya, Ustadz mah gak bisa lucu, tapi Ustadz ngasih adik-adik bekal ilmu. Satu, kakeknya Nabi, siapa tadi? Dari ayah, neneknya Fatimah. Hafal ya udah langsung ya. Kakek dari ayah Wahab. Kakek dari ibu Wahab. Nenek dari ibu Barroh. Sama tadi pesen tuh. Dari mana asalnya Siti? Ya. Cari dia. Cari ya, Bu. Selama ini saya kok nggak tahu, tapi ngaji bertahun-tahun dan nggak pernah dijelasin sama guru ngaji saya di kampung. Siti dari mana ya? Keturunan Abaid. Tadi mulai dari Husain. Ini baru Husain nih saya cerita. Baru 2 sampai Kanjeng Sunan Gunung Jati sama Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Belum 7 walinya kapan-kapan lah saya cerita. Gitu. Belum lagi nanti dari garis Hasan. Lain lagi tuh nanti. Karena ini berkaitan dengan tafsir Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Kata Nabi SAW tadi apa? Yang namanya keturunanku, kullu sababin wa nasabin munqatun illa sababi wa nasabi. Keturunanku tak akan putus sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Karena ini pertanggungjawaban ilmiah. Karena saya juga mengajar ya kajian siang itu di Islamic Center Kota Bekasi, salah satu tempat yang saya ajar di sana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Yang penting pulang bawa bekal, bawa ilmu. Jadi Isra Mi'raj itu ada bekas di hati kita semuanya. Demikianlah dari saya senang dan bahagia. Di sini saya wasilah lewat kakak saya Kak Imam Manabi yang saya kenal udah sekitar 12 tahun yang lalu, udah lama sama beliau kenal. Jadi saya kesini udah lama, baru ketemu lagi udah lama sama beliau nih. Malam minggu lalu ngisi talim di sini. Kemudian hari ini Isra Mi'raj, senang dan bahagia punya keluarga baru. Nanti kapan-kapan kalau ketemu di jalan tegur saya, Bu. Oh iya Ustaz yang kemarin di sini, Ustaz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi kalau ada keluarga baru,
kita bahagia, senang Buya. Terima kasih Buya, saya sudah bisa hadir di sini. Insya Allah kita panjang umur. Ibu-ibu yang lagi ada masalah, bapak-bapak yang lagi ada masalah diangkat, masalahnya oleh Allah. Yang punya penyakit diangkat, penyakit oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, duit yang banyak, utangnya lunas, sehat walafiat, anak-anak jadi anak-anak yang saleh, salehah. Kemudian kita sukses semua, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak yang belum dapat jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, bertemu dengan Nabi Muhammad lagi nanti di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.